Pagi Bapak Ibu dan semuanya. Ibu, alhamdulillah. Ada yang puasa? Alhamdulillah. Hari ini bulan puasa Ibu, jadi senangnya kita tunda dulu sampai bulan depan supaya tidak capek terlalu capek. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang pola makan untuk pasien kronis DM maupun hipertensi. Kalau hari ini hipertensi Ibu ya. Nah, kalau yang untuk diabetes mungkin hanya sekilas saja. Jadi kalau diabetes itu memang diperbolehkan puasa asalkan tidak ada tanda-tanda hipoglikemi atau gula darah yang terlalu rendah di tubuhnya. Kemudian juga harus ini kalau makan sahur mendekati imsak untuk semuanya nih Bapak Ibu. Jadi memang disunahkan memang sahurnya diakhirkan mendekati imsak Kemudian kurangi aktivitas fisik yang berat pada siang hari dan kenali tanda-tanda hipoglikemi. Sebenarnya untuk tanda-tanda hipoglikemi ini tidak hanya untuk orang diabetes, tapi orang normal pun juga bisa mengalami hipoglikemi atau gula darahnya terlalu rendah. Contohnya contohnya adalah badannya lemas. Kalau lemas kemudian pusing, berkunang-kunang atau keringat dingin. Nah, itu salah satu tanda-tanda hipoglikemi. Pernah ya Bu kalau misalnya puasa misal biasanya asar atau sore udah merasa kening-kening gitu Nah, itu memang tandanya gula di tubuh itu sedang posisi sangat rendah, Kemudian nanti biasanya setelah buka atau misalnya sudah nggak kuat dibatalkan, itu kalau misalnya minum manis atau makan akan hilang sendiri, untuk hipoglikemia atau kadar gula yang terlalu rendah. Kemudian kalau untuk hipertensi itu wajib berbuka dengan menu yang sehat, berbuka dan sahur dengan selalu menyatakan sayur dan buah-buahan. Kemudian jangan langsung mengkonsumsi makanan bersantan. Sebaiknya ganti dengan ikan atau ayam yang rendah kolesterol. Kadang-kadang pernah buatan Bu, bukanya takjilnya pakai kacang hijau, bubur kacang hijau atau kolak, sayurnya jangan lombok. Nah, sering Ibu, padahal itu kurang seimbang, Jadi diganti Ibu, kalau misal Bapak Ibu ndamel takjilnya bubur kacang hijau atau kolak, nah itu sayurnya atau lauknya jangan santan, apalagi opor pakai jeroan lagi, Jangan Pak, nanti kolesterolnya langsung naik, Kalau misalnya pilih menu makanan memang harus seimbang, Jadi kalau satunya sudah diserangkan, satunya bening, boleh ditemani dengan sop atau sayur asem, sayur bening, pecel, Kalau misalnya mau pilih yang disantan, berarti takjilnya dihindari yang disantan juga, Jadi bisa diganti dengan teh, Kemudian kalau sudah yang disantan, gorengnya juga dibatasi, apalagi gorengan yang bertepung. Kemudian hindari makanan asin. Pengidap hipertensi sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan mengandung kadar garam tinggi. Contohnya ikan asin, makanan fermentasi dan sebagainya. Kemudian hentikan kebiasaan minum kopi dan teh manis ketika sahur atau buka puasa. Jangan langsung minum kopi atau teh terlalu manis. Ganti dengan jus buah atau minuman buah yang lainnya. Sebenarnya kalau misalnya buka puasa, memang sebelumnya pakai teh panas Ibu. Sebenarnya nggak pakai teh panas. Bisa Bu. Jadi sunahnya kan pakai apa Bu kalau berbuka? Pakai kurma dan air putih. Katanya menurut beberapa pendapat juga baiknya kurma dulu baru air putih, katanya itu boleh. Tapi kalau misalnya teh manis pun kalau untuk sesekali itu nggak apa-apa, asalkan jangan yang terlalu manis untuk mata ibu mendung mawar biasanya mendung mawar. Iya betul Bu. Kemudian boleh diganti dengan kalau misalnya bosan variasi mungkin jeruk hangat, terus jahe hangat itu boleh. Kalau misalnya perutnya kurang nyaman, sedang kurang nyaman, jangan berbuka dengan teh Kemudian rutin olahraga yang ringan mungkin setelah sahur atau setelah sholat subuh bisa jalan-jalan pagi,
Nah, itu juga membantu agar peredaran darah di orang dengan hipertensi lebih lancar. Kemudian ada beberapa pendapat bahwa puasa bisa menstabilkan tekanan darah. Jadi ceritanya naiknya tekanan darah itu bisa disebabkan pola makan yang tidak terkontrol, kemudian emosi juga bisa, rasa cemas. Nah, saat puasa itu hormon tubuh kita akan menjadi lebih stabil, Bapak Ibu. Jadi ada hormon yang memang mengelola rasa emosi dan itu akan berhubungan dengan tensinya. Contohnya adalah hormon adrenalin. Nah, adrenalin itu kalau misalnya Bapak Ibu deg-degan gitu nih, khawatir akan sesuatu, itu adrenalinnya di tubuh akan naik hormon itu. Nah, makanya saat tensi, saat posisi seperti itu, biasanya tensi akan naik. Ya, kalau misalnya puasa, cenderungnya kita lebih sabar, betul Bapak Ibu. Sabar ya Bu ya. Mau marah pun, gitu. Tarik nafas panjang, sabar puasa, gitu. Nah, itu juga salah satu manfaat untuk dari puasa untuk menstabilkan tekanan darah. Kemudian menurunkan kadar kolesterol. Nah, memang nggak cuma hipertensi nih Bapak Ibu yang berteman dengan kolesterol, diabetes juga berteman. Cuma memang lebih beresiko hipertensi orang dengan hipertensi mengidap kolesterolnya yang tinggi. Nah, kalau misalnya puasa itu juga bisa mengurangi faktor risiko penyakit jantung, kemudian kolesterolnya tinggi dan dapat mengurangi berat badan sehingga manfaatnya lumayan banyak untuk puasa di Bapak Ibu. Selanjutnya, membuang racun tubuh. Selama puasa ini tubuh biasanya akan otomatis mengeluarkan racun melalui keringat, urin, dan saat buang air besar. Nah, untuk penderita hipertensi biasanya kalau setelah puasa rutin, nah kondisi tubuhnya lebih sehat daripada yang sebelum puasa. Kemudian, nah ini ada beberapa tips makanan untuk penderita hipertensi yang bisa dikonsumsi. Yang pertama ada kurma, madu, jahe. Kalau kurma memang dia makanan, dia walaupun kecil nih Bapak Ibu, tapi kalorinya besar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada yang pernah tidak haji, itu memang bekalnya kurma karena makanannya mudah dimakan atau mudah didapat, kemudian energinya itu besar sehingga tunda rasa lapar. Baiknya kurma itu seperti itu. Kalau madu itu memang bermanfaat untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Kalau jahe itu biasanya cocok untuk orang yang menderita asam lambung atau radang lambung gitu, itu untuk mengurangi rasa mual dan muntah. Dan juga ada temulawak, kencur, ini juga bisa nih kalau misalnya Bapak Ibu alternatif selain teh itu bisa menggunakan wedang penton untuk buka puasa. Jadi menghangatkan perut sekaligus untuk detox. Detox itu adalah membuang racun-racun yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kemudian ubi jalar ini juga bermanfaat, bisa untuk takjil. Ubi jalarnya berhasil mengobati perut kembung, masuk angin, dan gangguan lambung lagi. Kunyit, kapulaga, kayu manis, nah ini semuanya bermanfaat untuk mengurangi perut yang kurang nyaman. Kalau kayu manis itu bisa untuk menurunkan kolesterol, cuma gitu bukannya langsung turun di Bapak Ibu gitu. Jadi memang bermanfaatnya memang sedikit. Itu bisa dijadikan minuman di perempuan juga. Nah, pengaturan makan sama nih seperti orang pada umumnya. Memang kalau tidak puasa kita diberi waktu 24 jam untuk makan. Tapi kalau misalnya puasa ini kita biasanya dikasih waktu hanya 10 jam ya untuk makan, belum dipotong tidur. Jadinya memang ada perubahan antara pola makan saat puasa dan tidak puasa. Contohnya, nah kalau ini diabetes ini kita skip aja. Ini langsung ke karbohidrat. Jadi Bapak Ibu kalau memang juga mau menghindari penyakit DM atau diabetes gula darah tinggi itu bisa menghindari makanan-makanan yang karbohidrat sederhana. Contohnya gula pasir, jus, gula batu, permen. Nah itu dikurangi nih Bapak Ibu kalau misal mau menghindari diabetes. Kalau karbohidrat yang disarankan atau dokter biasanya memang kita menyarankan mengganti nasi, bisa diganti dengan kentang, kemudian jagung, buah, sayur itu juga bisa.
Kemudian gula pasir itu boleh dikonsumsi sebaiknya sehari ini baik diabetes atau tidak diabetes maksimal 4 sendok makan. Sendok teh maupun dan 4 sendok teh sehari nih Bapak Ibu. Jadi kurang lebih kalau Bapak Ibu buka puasa 1 gelas teh boleh, saat sahur 1 gelas teh boleh. Tapi kalau sudah berlebihan khawatirnya gulanya akan naik. Gitu, okay? Kemudian pemanis buatan itu boleh digunakan selama tidak melebihi batas aman. Contohnya, saya menyebut merek gitu, diabetasol, nah itu tropicanasin gitu, itu boleh dikonsumsi, cuma memang tidak untuk berlebihan. Jadi Bapak kadang-kadang banyak Pak Bu yang merasa bahwa saya kayaknya lebih aman pakai diabetasol gitu atau pakai tropicanasin, stevia seperti itu untuk mengurangi gula gitu. Tapi minumnya sehari bisa sampai 5 kali. Nah itu sama aja, sama aja tidak menghindari atau tidak mengamankan tubuh kita, justru malah meningkatkan kadar gula gitu. Gula pasir biasa, gula batu itu tidak apa-apa boleh, tapi tetap di kadar yang tidak berlebihan. Kemudian karbohidrat lain yang kedua adalah serat. Jadi kalau bisa, kalau setiap dahar Bapak Ibu ada sayurnya, ada sayurnya. Doyan, buatan doyan pokoknya ada sayur. Kalau bisa 1 mangkok misalnya, mangkok kecil mawar. Mangkok kecil itu untuk sayur atau oseng boleh atau pecel atau hidangan itu bagus. Karena satu serat ini bermanfaat untuk penyerapan nutrisi dan juga memudahkan Bapak Ibu untuk buang instan seperti itu. Kalau misalnya tidak ada sayur, boleh diganti dengan buah-buahan. Contohnya alpukat, brokoli, apel, pir, pisang. Nah itu juga bermanfaat untuk saat puasa. Kemudian ada protein. Nah ini Bapak Ibu yang kadang-kadang sering saya punya darah tinggi, jadinya saya nggak makan ayam, nggak makan daging sapi, nggak makan ikan, juga takut saya takut tensi tinggi. Padahal tubuh kita itu butuh protein Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya protein, pilihlah sumber yang baik. Contohnya ikan, telur, nah itu rendah lemak Bapak Ibu. Kalau misalnya mau ayam, berarti pilih ayam yang tanpa kulit. Bagian mana? Kalau yang tanpa kulit Bapak Ibu? Bagian putih? Bagian putih kalau dagingnya di semuanya hampir itu ya Pak. Tapi yang sedikit lemaknya, bagian ayam, bagian putih. Ya, jadi lebih baik memang kalau orang dengan penyakit metabolik seperti hipertensi atau diabetes itu pilih bagian yang rendah lemak, makanya dada. Kalau misalnya sapi juga pilih yang sedikit gajinya atau bahkan tidak ada gajinya, ya. Masih banyak yang suka gaji nih, Bapak Ibu. Pilihnya suka gajinya, gaji itu lemaknya tinggi. Kemudian boleh tahu tempe seperti biasa, jadi sebisa mungkin dahannya seimbang dalam 1 hari itu. Kalau misalnya bukannya sudah sudah pakai tempe atau tahu satunya pakai telur gitu jadi tubuh kita tidak kekurangan nutrisi. Jangan pas sahur hanya pakai tempe, pas buka cuma pakai sayur mawar itu nanti tubuhnya terjemahan kekurangan nutrisi jadinya ribut kadang-kadang tinggi kesemutan atau nyeri. Nah itu juga bisa karena kalau protein bermanfaat juga di vitamin B kompleks gitu sebisa mungkin setiap makan harus ada proteinnya. Kemudian lemak. Nah ini lemak sebenarnya juga dibutuhkan untuk tubuh cuma kita pilih lemak yang baik atau lemak tidak jenuh. Contohnya tadi ya Bu bisa dari ikan, bisa dari alpukat, bisa atau dari kacang-kacangan. Jadi kalau bisa ada kacang panjang itu boleh buncis itu ada lemaknya. Yang nggak boleh itu misalnya daging yang mengandung lemak tinggi, kemudian gorengan. Nah itu biasanya yang gorengan yang kuat kolesterolnya juga kuat itu. Milon itu makannya harus seimbang kalau misalnya sudah makannya kolesterolnya banyak itu diimbangi dengan seratnya juga banyak, sayur buahnya juga banyak, atau aktivitas fisiknya juga lebih banyak. Karena kalau tidak kolesterolnya akan menumpuk di pembuluh darah malah bahaya jadi sumbatan. Kemudian yang terakhir adalah garam. Jadi garam itu berhubungan erat dengan
hipertensi atau dengan tekanan darah Bapak Ibu sekalian. Baik itu yang menderita hipertensi atau yang tidak menderita hipertensi. Karena kalau misalnya orang normal tapi suka makan yang asin-asin, jarang gerak, gitu ya. Nah itu lama-lama juga bisa menjadi hipertensi karena garamnya itu. Jadi tubuh kita itu hanya perlu maksimal 1 sendok teh garam dalam sehari. Itu setara 2.300 mg natrium. Jadi 1 sendok teh garam itu udah maksimal sehari Bapak Ibu. Kalau misalnya kita hanya dahar makanan biasa, nih, makanan biasa untuk buka atau sahur, garamnya itu kan hanya untuk dimasakkan, nih. Nah, itu insya Allah masih aman. Yang nggak aman adalah ketika Bapak Ibu daharnya sudah yang asin untuk buka sama sahur, lauknya nih, lauk goreng-gorengan. Nah, itu lauk sayurnya asin, terus lauknya pakainya ikan asin gitu, gitu. Nah, itu kemudian masih nyemilnya kerupuk-kerupuk gitu. Kerupuk-kerupuk, cemilan-cemilan asin. Nah itu hati-hati jangan sampai melebihi kurang lebih 1 sendok teh garam itu. Harusnya memang seimbang. Kalau misalnya sudah dahar dari cemilan yang terlalu asin-asin matangnya bisa diganti dengan buah-buahan. Kemudian hati-hati juga di kecap nih Bapak Ibu. Kecap juga mengandung gula dan garamnya tinggi. Kalau misalnya Bapak Ibu cari misalnya belanja di kemasan itu jarang sekali, hampir nggak ada yang mencantumkan komposisinya itu garam. Itu tidak ada, tapi diganti dengan natrium. Nah, kalau Bapak Ibu belanja melihat nilai gizinya, di situ yang dicantumkan dengan natrium. Hati-hati sama makanan yang kadar natriumnya sampai ribuan. Nah, itu garamnya tinggi sekali. Okay? Kemudian harapannya, jadi setiap tubuh itu, setiap manusia itu sebenarnya ada kebutuhan kalori ya Bapak Ibu. Cara menghitungnya adalah yang pertama menghitung dari berat badan idealnya dulu, kemudian baru dikali dengan kebutuhan kalorinya. Contohnya berat badan idealnya itu biasanya dapat berat badan ideal, BMI-nya berapa, nanti dikali kebutuhan kalorinya. Kalau laki-laki 30, kalau perempuan 20, nanti ketemu kebutuhan kalorinya. Misalnya rata-rata manusia itu sehari 2.500 kalori. Cuma agak pusing nih Bapak Ibu kalau mikir 2.500 kalori itu berarti setiap makan saya harus berapa gitu nih. Misalnya kira-kira kurang lebih setiap orang itu sama. Kalau misalnya Bapak Ibu mau sewa agak berat badannya berlebih, pengen diet, itu kita menghitungnya kalori. Bisa dikonsultasikan dengan ahli gizi. Okay? Puskesmas kita juga punya ahli gizi loh Bapak Ibu, ada 2. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya saya pengen itu menurunkan berat badan nih, buat ngitung kebutuhan kalorinya berapa, bisa konsultasi ke poli gizi, okay? Poli gizinya puskesmas juga bisa. Kemudian sudah. Jadi kurang lebih sama nih Bapak Ibu untuk kebutuhan makanannya. Misal nasi itu biasanya 30% dari piringnya. Misalnya nasinya 1 centong, sayurnya banyak, lauknya biasanya seperti banyak juga gitu ya. Nah itu seimbang. Tapi kalau Bapak Ibu nasinya banyak, sayurnya sesendok, tempenya sepotong, nah itu kurang seimbang. Jadi kalau bisa seimbang di Bapak Ibu, sehingga kebutuhan nutrisinya itu tercukupi. Kadang-kadang kita tidak itu Pak Bu tidak menyangka, tidak menyangka bahwa apa yang kita makan akan berpengaruh di tubuh kita. Juga ada pendapat bahwa 70% penyakit itu didapatkan dari apa yang kita makan. Jadi lebih hati-hati dan lebih seimbang mulai dari sekarang untuk memilih makanan yang kita konsumsi. Terutama ibu-ibu ini yang menentukan dapurnya Bu. Kalau bisa tetap menyajikan yang sehat-sehat, dikurangi instan-instan. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan saya yang tanya. Saya yang tanya sih ya Bapak Ibu ya. Kalau minuman manis sebaiknya sehari paling enggak pakai berapa sendok gulanya? Sendok makan atau sendok teh? Kemudian kalau garam, berapa Bu? 1 sendok teh. Kalau garam di makanan kemasan
itu namanya diganti jadi apa Bapak Ibu? Nah, itu nggih. Jadi kurang lebih paham ya Bapak Ibu nggih. Sehingga bisa diterapkan di rumah masing-masing. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.